Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 9. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan dari bab 1, yaitu subtema 3, tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Pancasila merupakan dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Suatu sila dalam Pancasila tidak dapat dilepaskan dari pemahaman sila-sila lainnya. Tiap sila dalam Pancasila juga menjiwai sila-sila yang lainnya. Sebagaimana yang pernah kita bahas pada pertemuan lalu, bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka. Arti dari ideologi terbuka adalah Pancasila mampu berinteraksi secara dinamis dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Adapun nilai-nilai Pancasila ada 5. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Dan yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang terakhir, nilai keadilan. Nah, pada materi hari ini, kita akan membahas lanjutan dari bab 1, yaitu subtema 3, tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nilai dalam Pancasila adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Sebagaimana sudah kalian pelajari sebelumnya di kelas 8. Bahwa nilai dasar dari Pancasila itu ada 4 ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, agar pemahaman sila dalam Pancasila dapat lebih mengerti, mari kita lihat perwujudannya. Yang pertama, di bidang politik. Yang kedua, di bidang ekonomi. Yang ketiga, di bidang sosial budaya. Dan yang keempat, di bidang pertahanan dan keamanan. Kita bahas terlebih dahulu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti lembaga negara. Lembaga negara di Indonesia harus dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Perkembangan lembaga negara ini dilaksanakan berdasarkan lembaga yang sudah ada maupun lembaga negara baru yang diciptakan sesuai dengan Undang-Undang tahun 45 setelah diamandemen. Lembaga-lembaga negara tersebut adalah MPR, DPR, MA, Presiden, MK, BPK, dan KY. Sedangkan di bidang hukum adalah perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukumnya, hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Bahwasanya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kemudian,
pada bidang politik terdapat juga demokrasi. Demokrasi yang sesuai dalam nilai-nilai Pancasila adalah sistem demokrasi yang diambil dan digali dari tradisi atau budaya asli Indonesia yang lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk bersama-sama mencari pemecahan suatu masalah. Yang kedua adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Landasan operasional kegiatan ekonomi di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, yaitu pada pasal 33, yang intinya adalah setiap kegiatan ekonomi di Indonesia harus sesuai dengan asas kekeluargaan. Yang kedua, bahwasanya cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dan selanjutnya adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi Indonesia. Yang ketiga adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa perkembangan masyarakat kita di sekitar kita mengalami perubahan baik di bidang sosial maupun di bidang budaya. Perkembangan budaya yang ada tidak lepas dari pengaruh asing. Tidak menutup kemungkinan pula budaya asing kita ambil dan kita terapkan di Indonesia, seperti budaya disiplin, budaya kerja keras, budaya mencintai ilmu pengetahuan. Semua budaya-budaya asing tersebut bisa saja kita terapkan selama masih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya kita bisa lihat sebagai berikut. Yang pertama, menghargai keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua, pelestarian keragaman budaya Indonesia. Dan yang ketiga, mengembangkan nilai-nilai persatuan, status sosial, dan menghalangi perkembangnya nilai-nilai feodalisme. Dan yang keempat, menjaga agar nilai-nilai eksklusivisme atau eksklusivitas dan kedaerahan yang sempit tidak berkembang di Indonesia. Dan yang kelima, mengembangkan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi. Arti modern di sini bukanlah westernisasi, namun modern lebih diartikan perubahan yang lebih baik atau sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya atau sesuatu untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang keempat adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Landasan operasional pada bidang pertahanan dan keamanan ditegaskan
pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 27 ayat 3, yaitu tentang bela negara. Bahwasanya seluruh warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain pasal 27 ayat 3, ada juga pasal 30 ayat 1, yaitu tentang usaha pertahanan dan keamanan negara. Kita sebagai warga negara Indonesia berhak dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, baik anak-anakku sekalian, itu saja materi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga materi ini bisa kalian pahami dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.